Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk? Kenapa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah semua ya di sini. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Anak-anak tadi ini pelajaran yang keberapa ini? Kelima. Sudah capek? Sudah capek? Ayo, es krim. Mau berdiri atau duduk? Berdiri, duduk. Duduk aja, oke. Nah, ice breaking hari ini yaitu tepuk semangat. Teman-teman sudah tahu? Tepuk semangat yang tinju. Ayo, dicontohkan ya, di sini penting ya. Ya, Bu. Tepuk semangat. Deng 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 deng. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Deng 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 deng. Ding 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 dung 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 dung. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Dan dan. Ding ding ding. Dung 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 dung. Dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke, materi hari ini tentang teks prosedur. Menurut Mahsud 2024, teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk atau panduan untuk melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang teratur. Nah, jadi anak-anak, teks prosedur itu memuat apa? Apa ini? Langkah, atau tahapan. Kalau ada teks yang bentuknya harus mengurutkan langkah-langkah, nah itu berarti maksudnya teks prosedur. Next. Nah, fungsi teks prosedur ada berapa? 4. Yang pertama apa? Petunjuk. Terus yang kedua? Panduan. Ketiga? Informasi. Keempat? Nah, Nana nih sudah paham semuanya apa kan? Belum. Oh? Ada yang belum, ada yang sudah. Oke. Kalau petunjuk, kira-kira itu seperti apa? Kalau anak-anak membeli biasanya mie instan ya, semuanya pernah beli loh? Pernah nggak? Pernah. Nah, pasti ada petunjuk. Petunjuk masak. Masak mie harus dipakai. Dipakai apa? Nah, ada petunjuknya. Ya, ada gambarnya itu loh. Nah, ada belakang kemasannya. Terus panduannya. Nah, ini ya. Panduannya. Kira-kira sudah paham semuanya? Belum. Ini bersangkutan ya. Petunjuk, terus
menggunakan panduan, informasi, dan kemudahan. Nah, intinya semua ini agar si pembeli itu bisa, kalau kita beli ini instan, tujuannya agar apa? Kita bisa memasaknya dengan baik dan benar. Terus ini ada ciri-ciri teks prosedur. Boleh Mbak Elisa membacakan? 2. Menggunakan konjungsi temporal, penghubung waktu. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kalimat yang lugas dan mudah dipahami. Yang kelima, disusun secara sistematis dan berurutan. Yang keenam, terdapat bahan atau alat yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, terdapat langkah-langkah yang jelas. Anak-anak tahu nggak kenapa kok harus menggunakan konjungsi temporal di dalam teks prosedur itu? Ayo, ada yang tahu? Oke, kali itu agar apa? Agar sesuai urutan Bu. Pinter. Agar sesuai urutan pembuatan suatu. Oke, lanjut ya. Struktur teks prosedur ada apa saja? 2. Nah, terus yang kedua? Alat tugas. Terus yang ketiga? Langkah-langkah. Terus yang keempat? Tutup. Jika kalau tidak ada penutupnya, apakah teks prosedur itu bisa dikatakan sempurna? Kenapa? Bisa. Bisa. Opsional. Benar sekali. Terus ini ada jenis-jenis teks prosedur. Ada apa saja? Kompleks, protokol. Kalau sederhana itu hanya berisi 2 sampai 4 kata saja. Contohnya, nyalakan TV, nyalakan AC, pintar Mbak Elisa. Terus yang laki-laki yang kompleks itu gimana? Tutup Bu. Runtut, maksudnya berisi. Ya detail. Detail. Contohnya apa Mas Elisa? Ya cara mengurusi. Terus yang terakhir, Mas Raffi apa? Protokol. Maksudnya apa? Langkah-langkah yang tidak terlalu ketat dan juga urutannya namun tujuan tetap tercapai tanpa cara memasak di instan. Terus ada kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu